Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Sahabat semua, itu tadi hanyalah cuplikan video. Kata Mas Pablo, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, maka orang itu telah menista agama, orang itu telah sesat. Nanti kita akan simak bersama video lengkapnya. Kita lihat kira-kira apa alasannya sehingga Mas Pablo ini berani sekali mengatakan seperti itu. Kemudian kita juga akan coba luruskan, karena menurut kami Mas Pablo ini sangat ngawur dan sangat berbahaya jika perkataannya ini sampai ditelan mentah-mentah oleh masyarakat umum yang mohon maaf mungkin masih banyak yang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita simak video lengkap dari Mas Pablo. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Mendegradasi Allah katanya. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Ada 4. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apalagi? Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Tapi jangan dipotong. Itu dari omongan saya. Itu tadi adalah video dari Mas Pablo. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah si Pablo ini sudah bisa untuk disebut menista agama atau tidak? Baik, sekarang kita akan
coba simak sekali lagi, tetapi kita potong-potong menjadi beberapa poin, menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita dalam menanggapinya. Mari kita simak poin yang pertama. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Kata-kata atau ucapan hanya bisa keluar bila mana makhluk itu punya mulut. Dan mulut, sifat itu hanya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu dilekatkan kepada Allah, maka orang itu telah mendegradasi Allah. Orang itu telah menurunkan derajat Allah atau merendahkan Allah. Begitulah kata Mas Pablo. Baik sahabat semua, setelah mendengarkan pernyataan ini, kami duga si Pablo ini masih awam. Katanya jika kita menyebut bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, Al-Quran adalah firman Allah, itu artinya kita melekatkan mulut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mendegradasi Allah, itu merendahkan Allah. Kita akan coba bantu menjelaskan secara sederhana. Semoga saja penjelasan ini nantinya mudah untuk dipahami. Jadi sahabat semua, poinnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, itu jangan disamakan dengan berkatanya makhluk. Jangan disamakan dengan berkatanya manusia. Kalau manusia berkata tentunya memakai mulut, padahal untuk bisa berkata itu tidak harus dengan mulut. Sekarang ini robot saja itu sudah banyak yang bisa mengucapkan kata-kata, padahal robot tidak punya mulut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu persis bagaimana caranya Allah berfirman, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu melalui sifat kalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Di ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam. Tapi jangan kemudian disamakan bahwa Allah itu berbicara menggunakan mulut sama seperti manusia. Karena kalau misalkan Allah disamakan dengan manusia, bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran? Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Ini sama seperti Allah melihat dengan basornya. Allah melihat dengan sifat al-basir. Maka melihatnya Allah tentu berbeda dengan manusia. Kalau misalkan Allah melihat dengan mata seperti melihatnya manusia, lalu apa bedanya Allah dengan manusia? Apa bedanya Allah dengan ciptaannya? Kalau misalkan Allah sama dengan ciptaannya, maka ini penglihatannya terbatas. Na'udzubillah, ini sangat keliru. Manusia melihat dengan terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tanpa batas. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Bahkan isi hati kita saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihatnya. Baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan ini adalah hadis qudsi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini adalah hadis qudsi, sahabat semua. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Hadis qudsi maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan lafaznya itu datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun ini hadis qudsi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan qala Allah, mengatakan ini adalah firman Allah. Apalagi Al-Quran yang maknanya datang dari Allah, lafaznya juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu wajib kita mengatakan qala Allah, bukan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis qudsi ini saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kalimatnya adalah qala Allah, Allah berfirman. Kita lanjutkan hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku, lalu kemudian engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku mengampunimu. Ala makana fika wala ubali. Tidak peduli walaupun dosamu banyak sekalipun, tetap Allah akan mengampunimu. Ini adalah hadis qudsi. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan dengan qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang jelas-jelas lafaznya, maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka wajib bagi kita mengatakan qala Allahu ta'ala fil Quran. Baik, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah. Nah, di sini dia keceplosan. Dia ngaku kalau tidak terlalu paham soal agama. Hanya tahu basic-basicnya saja, hanya tahu dasar-dasarnya saja. Harusnya dia kalau sudah sadar tidak begitu paham tentang agama, harusnya nggak perlulah membuat pernyataan yang aneh-aneh. Kita lanjutkan. Nah sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apalagi? Selesai. Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Para sahabat mendapatkan wahyu langsung dari Allah atau dari Nabi? Jawabannya tentu dari Nabi. Itu disebut kalam atau bukan? Tentu itu kalam. Begitu katanya. Sebenarnya ini sangat sederhana sahabat semua. Tinggal dibalik saja. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu itu kata-katanya dari Allah atau dikarang sendiri? Jawabannya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik lafaznya maupun maknanya semua datang dari Allah. Lalu kenapa Anda berani sekali mengatakan itu kalam Nabi? Manusia saja, manusia dengan manusia, ketika mengutip kata-kata orang lain, dia akan tetap menyebutkan dari mana asal mula kata-kata itu. Sebagai contoh begini, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pasti ya banyak yang tahu nih, kata-kata siapa? Ini adalah kata-kata dari Bung Karno. Jadi kalimat tadi itu sudah terkenal bahwa itu adalah kalimat dari Bung Karno. Semua orang akan bilang itu adalah kata-kata dari Bung Karno. Kalau sampai saya mengklaim itu adalah kata-kata saya, namanya itu adalah pelanggaran. Ada yang namanya klaim hak cipta kalau di YouTube. Atau kalau kita sedang mengerjakan skripsi. Ketika kita mengambil data milik orang lain, maka kita wajib menyebutkan sumber datanya diambil dari mana, dari buku apa, penulisnya siapa. Kan seperti itu. Nah, Al-Quran juga sama. Al-Quran itu adalah produk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik lafaznya maupun maknanya semua datang dari Allah. Artinya Al-Quran adalah produk milik
Allah. Jadi jelas kita tidak berhak untuk mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kalam Rasul, seolah-olah Al-Quran adalah karangan Rasul. Kemudian Mas Pablo tadi juga mengatakan Al-Quran itu maknanya bacaan. Ya, secara bahasa Al-Quran itu bacaan, tetapi secara istilah Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tadi juga ada yang janggal ketika Mas Pablo mengatakan Al-Quran tidak akan ada kalau tidak ditulis. Al-Quran tidak akan bisa dilafalkan, tidak akan bisa dilantunkan kalau misalkan tidak ada tulisannya. Dan yang menulis Al-Quran adalah sahabat, katanya ada 4. Ada 4 orang, ini juga kurang tepat. Karena yang menulis Al-Quranul Karim itu adalah Zaid bin Sabit. Adapun Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan, kemudian dibukukan atau dimushafkan di zaman Utsman bin Affan. Jadi yang menulis Al-Quranul Karim itu adalah Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua, ketika wahyu Allah turun kepada Nabi SAW, apakah langsung sudah ada mushafnya? Jawabannya tidak. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Artinya, kalau misalkan tidak ada mushaf atau misalkan Al-Quran tidak dibukukan sekalipun, Al-Quran itu tetap ada. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, walaupun tidak ada mushaf, walaupun tidak ada tulisan sekalipun, tetap saja Al-Quran mampu untuk dilantunkan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, sebelum Al-Quran dibukukan, para sahabat tetap bisa melantunkan Al-Quran. Kemudian ketika ada yang mengatakan Al-Quran sebagai kalam Nabi, maka ini akan sangat berbahaya. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, itu akan menjadi sebuah produk, yaitu hadis Nabi. Sedangkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan menjadi sebuah produk, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, maka Nabi akan mengatakan qala Allah. Karena kalau misalkan tidak dikatakan demikian, nanti akan bercampur antara Al-Quran dan hadis. Hadis itu maknanya dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran itu maknanya dan lafaznya itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kata-katanya dari Nabi SAW. Dan ketika menyampaikan hadis qudsi ini pun Nabi tetap mengatakan qala Allah. Jadi jelas dalam hal ini kita pun juga harus mengatakan qala Allahu Ta'ala fil Quran. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Yang penting jangan dipotong. Itu tadi omongan saya. Begitulah akhir perkataan dari Mas Pablo. Katanya kalau mau dilaporkan atas kasus penistaan agama, dia akan melawan sampai akhirat. Menurut kalian, perkataan dia ini yang bagian mana yang mengandung unsur penistaan agama? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Apakah kosakata dia ini termasuk penistaan agama atau bukan? Silahkan berikan pendapat kalian. Baik, kalau sudah memberikan pendapat di kolom komentar, sekarang kita akan berbicara dengan logika. Malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Kemudian berkata, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad kala itu tidak bisa membaca pesan tersebut. Jadi logikanya gampangannya begini. Seandainya ada si A mengirim pesan kepada si B, dikirim lewat Pak Pos. Suratnya sampai kepada si B, tapi ternyata si B tidak bisa membaca suratnya. Akhirnya surat itu dibacakan oleh Pak Pos. Lalu apakah si B akan bilang bahwa surat tersebut adalah perkataan Pak Pos? Pastilah tidak. Pasti si B tetap akan mengatakan bahwa surat itu adalah perkataan dari si A. Kemudian jika surat tersebut diteruskan atau dibacakan kepada si C, maka si C pasti juga akan bilang ini adalah surat dari si A.
Dan jika diteruskan lagi kepada si D, maka si D juga pasti akan bilang bahwa ini adalah surat dari si A. Diteruskan lagi sampai ke Z, pasti juga si Z akan bilang kalau itu adalah surat dari si A. Al-Quran pun demikian. Wahyu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril hanyalah perantara, hanyalah penyampai wahyu. Maka ketika pesan tersebut sampai kepada kita, maka wajib untuk kita tetap mengatakan Qalallahu Ta'ala fil Quran. Kita katakan itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan dari Nabi Muhammad. Tadi Pablo mengatakan Al-Quran adalah kalam Rasul. Coba kita balik tanya. Ada tidak di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih yang mengatakan atau menjelaskan bahwa Al-Quran itu bahasanya dari Nabi? Pasti dia hanya akan plonga-plongo karena tidak akan bisa menemukan, tidak akan mampu untuk menjawabnya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.